Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal nyelam lebih dalam nih ke sumber yang udah Anda share, yaitu buku Limitless-nya Jim Kwik, tapi kita fokus banget ke bab soal fokus. Misi kita hari ini ya, gimana caranya kita bisa ngambil strategi praktis dari Kwik buat ngelatih fokus kita di zaman yang ya banyak banget gangguannya ini. Betul sekali. Dan yang paling penting dari bab ini, menurut Quick, fokus itu bukan sesuatu yang kita punya atau nggak punya gitu aja. Dia bilang ini tuh keterampilan, ya kayak otot mental yang bisa banget dilatih. Nah, kita bakal lihat nih, gimana sih cara Quick nyaranin kita buat ngebangun otot fokus ini. Oke, siap. Mari kita bedah langsung ya. Jadi, Quick ini kan nekenin banget kalau fokus itu kayak otot. Perlu latihan rutin. Salah satu contoh latihannya yang ada di bagian Quick Start di bukunya itu, dia nyaranin kita nyisihin waktu khusus. Mungkin ya sekitar 25 menit gitu, tanpa gangguan sama sekali, cuma buat ngerjain satu hal. Misalnya baca buku ini gitu. Ini agak mirip teknik Pomodoro ya kedengerannya. Ada miripnya, iya. Tapi penting juga buat lihat bedanya dikit. Quick itu lebih nekenin ke, gimana ya, intensitas latihannya buat ngebangun kapasitas fokus itu sendiri. Jadi bukan cuma soal ngatur waktu aja. Nah, yang lebih dia soroti lagi itu soal ruginya multitasking. Dia nggak cuma bilang nggak efisien loh, tapi ada biaya kognitifnya istilahnya. Itu signifikan banget. Jadi tiap kali kita pindah-pindah tugas, itu beneran nguras energi mental kita. Di buku disebutnya glukosa beroksigen di korteks prefrontal. Itu kan bagian otak depan yang penting buat konsentrasi, buat ngambil keputusan. Wah, iya, jadi multitasking itu bukan cuma bikin kerjaan lambat selesai ya, tapi juga beneran bikin capek otak buat seharian. Itu poin penting banget soal biaya kognitif. Betul. Aktif menguras stamina mental. Nah, selain ngelatih fokus secara aktif kayak tadi, Quick juga ngingetin soal faktor lain yang sering kita lupain nih, lingkungan kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa susah banget gitu konsen kalau meja lagi berantakan? Ternyata, ada penjelasan ilmiahnya. Quick kan nyebut studi dari Princeton tuh. Oh iya, yang soal kekacauan visual itu ya? Iya benar. Katanya kekacauan fisik di sekitar kita itu secara harfiah rebutan perhatian sama kita. Akibatnya performa turun, terus level stres malah naik. Coba deh Anda lihat sebentar ruang kerja Anda sekarang. Gimana kondisinya? Dan ini nggak cuma soal fisik aja kan. Quick juga bahas kekacauan di dalam pikiran kita. Lingkungan mental yang ya seringnya rame banget. Di sumber ini dikutip studi dari Gloria Mark. Itu hasilnya lumayan kagetin sih. Rata-rata butuh lebih dari 23 menit buat bisa fokus penuh lagi setelah kita keganggu. Bayangin coba, 23 menit. Wow, lama banget ya itu. Kebuang sia-sia waktunya kalau sering keganggu. Iya kan? Makanya penting banget lola ini. Nah, buat nenangin pikiran, Quick nawarin beberapa cara. Ada latihan pernafasan. Dia nyebut teknik 4-7-8. Itu tarik napas 4 hitungan, tahan 7, terus buang napas pelan-pelan 8 hitungan. Terus ada juga saran buat nyelesain tugas-tugas kecil yang ngeganjel. Ini ada hubungannya sama efek Zeigarnik. Itu loh fenomena psikologis di mana tugas yang belum kelar itu suka nongol terus di pikiran. Kayak email yang belum dibalas gitu. Oh, jadi kayak utang pikiran gitu ya? Betul. Bahkan, Quick juga nyaranin buat ngejadwalin waktu khusus buat khawatir. Jadi kita kumpulin tuh pikiran-pikiran yang ganggu, terus diproses di waktu itu aja. Konsep white space atau jeda strategis dari Juliet Fund yang dikutip Quick juga masuk ke sini. Penting buat kasih jeda buat otak. Oke. Jadi ini semua artinya apa nih buat kita, buat Anda yang dengerin? Coba deh perhatiin, sejam terakhir ini berapa kali fokus Anda pecah? Saran Quick soal beresin meja tadi mungkin kedengaran simpel ya, tapi kalau lihat studi Princeton tadi, dampaknya bisa gede loh. Coba pikirin, ada nggak satu hal kecil aja, mungkin tumpukan kertas, notif HP yang nyala terus, atau kebanyakan tab di browser, yang bisa Anda singkirin sekarang juga buat ngurangin gangguan? Penting juga buat ngelihat teknik fokus ini sebagai pondasi ya. Kalau kita lihat struktur buku Limitless, kemampuan fokus yang diajarin Quick di bab ini tuh jadi dasar. Jadi dasar buat skill lain yang dia bahas nanti, kayak ngingat lebih baik atau baca lebih cepat. Jadi ini sebenarnya bukan soal kita harus jadi super nggak pernah keganggu sama sekali, itu kayaknya nggak mungkin juga ya. Tapi lebih ke gimana kita belajar buat mengelola perhatian kita secara sadar dan efektif. Nah ini kuncinya biar kita bisa nyerap info penting kayak dari pembahasan kita ini tanpa ngerasa kewalahan,
Sip, jadi kalau dirangkum nih dari obrolan kita soal fokus ala Jim Kwik, pertama, fokus itu skill bisa dilatih aktif. Kedua, lingkungan kita, fisik dan mental, itu ngaruh banget ke konsentrasi. Dan ketiga, penting banget buat nenangin pikiran kita yang sering berisik itu. Nah, ini jadi ada satu pertanyaan terakhir nih buat Anda renungkan. Kwik kan menekankan banget soal latihan, soal disiplin buat fokus. Tapi gimana kalau latihan terbaik itu sebenarnya bukan melulu soal maksa diri lebih keras, tapi lebih ke gimana ya, merancang ulang lingkungan kita. Fisik, digital, mental, supaya fokus itu bisa muncul lebih gampang, lebih alami gitu. Dengan usaha yang lebih sedikit. Coba pikirkan, apa satu perubahan kecil aja dalam desain rutinitas atau ruang kerja Anda yang bisa bikin fokus jadi pilihan yang lebih mudah, bukan sekedar hasil perjuangan keras terus-menerus.